Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nurlis Mawarni, tempatnya resep kue dan masakan simple. Di video kali ini aku mau bagiin resep salah satu kue lebaran yang bikinnya gampang banget dan pastinya rasanya enak dan teksturnya juga renyah dan gurih. Teman-teman di rumah penasaran bagaimana cara bikinnya dan apa saja bahan yang digunakan? Yuk tonton videonya sampai selesai. Tapi jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe channel ini ya, serta aktifkan lonceng notifikasinya biar kalian bisa terus update video terbaru dari channel kami. Terima kasih. Nah, pertama-tama di sini saya sudah siapkan wadah besar yang bersih, lalu ini saya tambahkan 200 gram margarin. Nah, di sini saya pakai jenis margarinnya itu Cake and Cookies ya, teman-teman. Setelah itu ini akan saya tambahkan sambil diayak 100 gram gula halus. Tujuannya ini supaya nanti adonannya tidak ada yang bergandul atau menggumpal. Jadi semua bahan kering, bahan tepung-tepung ini kita tambahkan sambil diayak ya, teman-teman. Selanjutnya ini juga akan saya tambahkan setengah sendok teh vanili cair. Nah, jika sudah ini akan kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Nah, ini tuh saya mengaduknya menggunakan whisker ya, teman-teman. Kalau teman-teman mau menggunakan mixer juga boleh, kurang lebih selama 1 menit menggunakan kecepatan paling rendah ya. Nah, ini kita aduk-aduk sampai semua bahan dan gulanya itu benar-benar tercampur rata. Nah, jika sudah seperti ini warnanya juga, kemudian ini akan saya tambahkan 1 butir telur ayam. Ini saya menggunakan telur yang ukuran sedang ya. Jika sudah nih, lanjut kita aduk kembali menggunakan whisker sampai bahannya tercampur rata. Nah, jika telurnya sudah tercampur rata, ini kita berhentikan sebentar. Lanjut ini akan saya tambahkan sambil diayak 30 gram susu bubuk, 20 gram tepung maizena, setengah sendok teh baking powder. Nah, ini juga bahan tepung ini kita tambahkan sambil diayak ya, supaya nanti adonannya itu mulus, tidak ada yang bergerandul atau menggumpal. Nah, kemudian ini saya whisker kembali, saya aduk-aduk kembali sampai bahannya tercampur rata. Oke, jika dirasa sudah campur rata, ini kita berhentikan ngaduk menggunakan whiskernya. Kemudian ini whiskernya kita akan tahan sebentar supaya adonan yang menempel di whiskernya itu berjatuhan. Setelah itu ini akan saya tambahkan 200 gram tepung terigu. Ini saya menambahkan tepung terigunya juga sambil diayak ya, teman-teman. Nah, kemudian ini akan saya aduk-aduk menggunakan spatula. Nah, jika teksturnya udah seperti ini, udah agak sedikit lembek seperti ini artinya udah siap untuk dicetak. Nah, ini akan saya sisihkan. Lanjut, di sini saya sudah siapkan 150 gram cornflakes. Nah, karena ukurannya ini masih besar-besar, ini akan saya remuk-remukkan dulu. Ini kita remuk-remukkan sedikit aja, jadi dia supaya nanti di balurnya dia tuh cantik dan merata. Nah, jika sudah seperti ini, oke, ini udah siap untuk jadi bahan baluran. Nah, selanjutnya ini akan saya cetak. Nah, ini saya pakai adonannya ini kurang lebih sebanyak setengah sendok teh atau dapat disesuaikan dengan selera. Setelah itu kita masukkan adonannya ke dalam cornflakesnya, lalu kita baluri, kita putar-putar seperti ini, sekalian ini dibentuk-bentuk, dirapikan ya, dirapikan sedikit aja. Nah, kalau udah seperti ini, oke, udah siap untuk dibuat di dalam loyang. Nah, seperti ini, oke, udah siap untuk dipanggang. Lanjut, ini akan saya lakukan lagi hal yang sama. Ini kita ambil setengah sendok teh adonan, kita masukkan ke dalam cornflakesnya. Nah, lakukan hal yang sama ya, teman-teman, sampai semua adonannya selesai. Kita balur-baluri seluruh permukaannya. Kalau semuanya udah tertutupi, ini sambil dirapi-rapikan sedikit aja, dirapi-rapikan adonannya. Kalau udah rapi, udah agak sedikit rapi, ini kita siap buat aja langsung ke loyangnya. Jadi lakukan hal yang sama sampai adonannya selesai. Nah, untuk besarnya menurut saya ini udah sesuai ya, teman-teman, karena nanti ketika dia sudah dipanggang dia agak sedikit melebar karena tadi menggunakan baking powder.
Nah ini dia udah dapat satu loyang. Ini lanjut akan saya panggang dulu. Nah sebelumnya ovennya ini udah saya panaskan kurang lebih selama 10 menit. Ini langsung aja kita masukkan loyang yang sudah berisi adonan ke dalam oven. Nah ini akan saya panggang menggunakan suhu 150 derajat celcius dengan api atas bawah kurang lebih selama 35 sampai 40 menit, atau dapat disesuaikan dengan jenis oven masing-masing ya. Nah setelah dipanggang kurang lebih selama 35 sampai 40 menit, ini sudah matang. Langsung aja kita keluarkan loyangnya dari dalam oven. Hati-hati ya teman-teman, ini karena loyangnya panas banget, jadi jangan lupa menggunakan sarung tangan. Nah ini dia hasilnya, cantik banget kan. Ini dia matangnya sempurna, atasnya cantik, bawahnya juga matangnya pas, tidak gosong. Lanjut, supaya semakin cantik, ini akan saya bikin toppingnya coklat di bagian atasnya. Supaya mudah mencetaknya, saya masukkan ke dalam plastik segitiga. Oh ya teman-teman, ini saya coklatnya menggunakan coklat tulip ya. Ini langsung aja kita pola seperti ini. Nah teman-teman di rumah udah lihat kan bagaimana cara bikin cornflake cookies yang satu ini. Mudah banget bukan? Selain bahannya sederhana, bikinnya mudah, hasilnya super duper cantik dan enak banget. Ini juga hasilnya banyak banget, jadi dalam satu resep ini bisa menghasilkan kurang lebih sebanyak 800 gram. Oke, ini kita diamkan bentar. Ini kita diamkan sebentar sampai coklatnya ngeset. Nah kalau ini dia udah membeku coklatnya, ini akan saya coba dulu. Nah teman-teman bisa lihat kan dia semakin manis setelah dikasih topping, dan ini rasanya itu rapuh dan ngeprol banget. Sampai jumpa di video selanjutnya, bye bye.